Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Baiklah, pada pertemuan kali ini izinkanlah kelompok kami untuk mempresentasikan yang bertemakan penerapan metode box Jenkins. Adapun pokok pembahasan yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama, definisi box Jenkins. Yang kedua, notasi dalam box Jenkins. Yang ketiga, teknik dalam box Jenkins. Yang keempat, asumsi dalam box Jenkins. Yang kelima, penerapan dalam box Jenkins. Yang keenam, yaitu dasar-dasar analisis box Jenkins. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada pemateri pertama oleh saudara Muhammad Raihan Agil. Kepada saudara, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membacakan materinya. Langsung saja, yang pertama definisi box Jenkins, di mana metode box Jenkins ini adalah salah satu teknik peramalan model time series yang hanya berdasarkan perilaku masa lalu variabel yang diramal. Metode ini menggunakan nilai di masa lalu sebagai variabel dependen dan variabel independen diabaikan. Metode box Jenkins memiliki kelebihan, yaitu dapat digunakan pada data yang tidak stasioner, dapat digunakan pada semua pola data. Proses peramalan dengan metode ini dikenalkan dan dikembangkan oleh GAP Box dan GM Jenkins pada tahun 1960-an. Peramalan dengan metode box Jenkins pada umumnya akan memberikan hasil yang lebih baik dari metode-metode peramalan lain, sebab metode ini tidak mengabaikan kaidah-kaidah pada data deret waktu. Tetapi proses perhitungannya cukup kompleks jika dibandingkan dengan metode peramalan lainnya. Yang kedua itu notasi dalam box Jenkins. Notasi yang terdapat dalam metode box Jenkins adalah ARIMA PDQ, di mana P adalah derajat autogresif, D adalah derajat perbedaan, Q adalah derajat rata-rata bergerak. Baik, saya kembalikan ke moderator. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan materi yang kedua, yaitu tentang teknik dalam box Jenkins. Terdapat 4 model teknik dalam box Jenkins, yaitu yang pertama, model autoregresif atau AR. Autoregresif adalah suatu bentuk regresi, tetapi bukan yang menghubungkan variabel tak bebas, melainkan menghubungkan nilai-nilai sebelumnya pada timeline selang waktu yang bermacam-macam. Jadi, suatu model autoregresif akan menyatakan suatu ramalan sebagai fungsi nilai-nilai sebelumnya dari time series tertentu. Model autoregresif AR dengan order P dinotasikan dengan ARP bentuk. Adapun bentuk umum ARP adalah sebagai berikut. Bisa dilihat di slide belakang. Adapun yang kedua, model rata-rata bergerak atau moving average atau MA. Model rata-rata bergerak atau MA meramalkan nilai YT berdasarkan kombinasi kesalahan linear pada masa lampau lainnya. MA atau notasi box Jenkins ARMA 001 adalah sebagai berikut, bisa dilihat di atas. Yang ketiga, model autoregresif rata-rata bergerak atau ARMA, yaitu model autoregresif moving average ARMA merupakan suatu kombinasi dari model AR dan MA. Model berlaku suatu data deret waktu. Selain dapat dijelaskan dengan baik melalui model AR, model MA dapat juga dijelaskan dengan penggabungan antara model AR dan model MA yang disebut autoregresif moving average ARMA. Model AR, MA, ARMA mensyaratkan bahwa data deret waktu yang diamati mempunyai sifat stasioner
Data direct waktu atau time series dikatakan stasioner jika memenuhi 3 kriteria sebagai berikut. Yang pertama, jika data direct waktu mempunyai rata-rata. Yang kedua, jika data direct waktu mempunyai varian. Yang ketiga, jika data direct waktu mempunyai kovarian yang konstanta. Adapun model yang terakhir yaitu model autoregresif, integrasi rata-rata bergerak atau ARIMA. Model dengan data yang stasioner melalui proses diferensial disebut dengan model autoregressive integrated moving average ARIMA. Model ARIMA dapat dituliskan dengan persamaan sebagai berikut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Lanjut ke pemateri ketiga, saya persilahkan kepada saudari Sri Wulandari untuk mempresentasikan materinya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baik, saya akan melanjutkan materi yaitu asumsi dalam Bojengkins, yaitu yang pertama, data deret waktu yang akan dianalisis dan diramalkan bersifat stasioner. Secara intuitif, data dikatakan stasioner jika data tersebut berfluktuasi secara random di sekitar nilai rata-ratanya. Yang kedua, nilai rata-rata dari variabel yang diteliti berfluktuasi di sekitar nilai nol yang tetap. Penerapan dalam Bojengkins yaitu prosedur pembentukan ARIMA. Langkah-langkah pembentukan model secara literatif sebagai berikut, yaitu identifikasi model, penafsiran parameter, pengujian parameter model, pemilihan model terbaik, peramalan dengan model ARIMA. Terima kasih. Lanjut ke pemateri keempat, saya persilahkan kepada saudari Nuranisa. Waktu dan tempatnya saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi mengenai dasar-dasar analisis Box-Jenkins. Adapun dasar-dasar analisisnya yakni pertama, koefisien autokorelasi atau autocorrelation factor. Koefisien korelasi perlu diuji untuk menentukan apakah secara statistik nilainya berbeda secara signifikan dari nol atau tidak. Yang kedua yakni koefisien autokorelasi parsial atau partial autocorrelation factor, yaitu korelasi antara XT dengan XT tanpa K dengan mengabaikan ketidakbebasan. Adapun contoh kasusnya yakni PT Teradata Indonesia merupakan perusahaan swasta yang bergerak di bidang distribusi laptop merek Axio untuk wilayah Indonesia Timur dan didirikan pada tahun 1990. Dalam pengambilan keputusan, seorang manajer pemasaran dituntut harus dapat menganalisa lingkungan yang terus berubah-ubah dan memprediksi berbagai kemungkinan di masa yang akan datang. Proses pengambilan keputusan tersebut sering mengalami kesulitan, terutama dalam meramalkan penjualan pada masa yang akan datang, karena belum adanya sistem yang dapat menangani hal ini, sehingga memerlukan banyak waktu untuk mempelajari dokumen-dokumen yang ada secara manual. Adapun permasalahan yang terdapat pada PT Teradata Indonesia adalah bagaimana cara menentukan jumlah barang yang harus disediakan perusahaan setiap kali melakukan restocking agar tidak terjadi kekurangan atau kelebihan stok. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, perlu adanya sebuah aplikasi yang dapat meramalkan jumlah angka penjualan di periode mendatang, yang diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu aspek pertimbangan untuk menentukan jumlah angka persediaan barang agar menjadi lebih efektif. Adanya sistem peramalan penjualan dengan menggunakan metode peramalan yang tepat membuat perusahaan mampu mengoptimalkan penjualan setiap bulannya. Metode yang digunakan dalam proses peramalan ini adalah metode ARIMA Box-Jenkins. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam proses peramalan ini yakni pertama, metode klasifikasi ABC, yang kedua identifikasi, yang ketiga forum klasifikasi ABC, yang keempat forum cek stasioner, yang kelima forum proses ACV dan PACV, dan keenam forum peramalan. Demikian yang saya dapat sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, adapun kesimpulan dari kelompok kami yaitu metode Box-Jenkins adalah salah satu teknik peramalan model time series yang hanya berdasarkan perilaku masa lalu.
variabel yang diramal. Metode Box-Jenkins memiliki kelebihan yaitu dapat digunakan pada data yang tidak stasioner, dapat digunakan pada semua pola data. Pada studi kasus PT Teradata Indonesia didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, sistem dapat melakukan proses seleksi dengan menerapkan metode klasifikasi ABC. Yang kedua, data penjualan yang ada pada PT Teradata Indonesia dapat diramalkan dengan metode time series, khususnya dengan metode ARIMA Box-Jenkins. Yang ketiga, dapat memberikan solusi kepada pihak manajemen untuk meramalkan jumlah penjualan laptop pada periode tertentu dan meramalkannya pada beberapa periode ke depan dengan model peramalan yang telah dihasilkan dengan program peramalan. Hasil peramalan tersebut dapat digunakan sebagai acuan di dalam pemenuhan target permintaan barang kepada supplier pada periode-periode mendatang. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.